Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel. Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Nah teman-teman, semangat pagi ya untuk memulai hari, untuk terus berkegiatan, aktif dan produktif ya selama kita lagi sehat, selama kita lagi waras pastinya sebagai ibu rumah tangga. Makanya sebagai ibu rumah tangga kita usahakan untuk menjaga kesehatan dan kewarasan. Nah ini pagi-pagi aku seperti biasa memulai ke kantor ya, ke kantor aku yaitu dapur. Pertama-tama ini aku mau bikin beberapa olahan ayam. Yang pertama ini aku pengen bikin sempol ayam. Aku pengen bikin beberapa olahan ayam karena biar bisa di frozen. Terus juga kalau misalnya aku lagi malas masak atau anak aku lagi nggak mau menu masakan yang aku masak hari tertentu gitu, bisa aku ganti sama frozen food yang aku bikin sendiri seperti sempol ayam ini dan menu olahan ayam lain yang bakal aku bikin di hari ini juga. Untuk bikin sempol ayam, tadi aku tumis bawang merah dan bawang putih, kurang lebih 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Aku satuin sama 2 sendok makan tepung maizena, 1 butir telur, terus juga ya telurnya dikocok dulu ya teman-teman. Terus pakai wortel kurang lebih 1/4 buah yang ukuran besar. Terus kita chopper sampai halus. Nah ini aku pindahin dulu ke wadah ya karena aku mau campur lagi sama bahan yang lainnya. Untuk ayamnya di sini aku pakai filet paha kurang lebih 250 gram atau 1/4 kilo ya teman-teman. Nah ini aku tambahin sama daun bawang yang bagian daunnya ya teman-teman, nggak sama batangnya, jadi daunnya aja, itu kurang lebih 1 lembar. Terus aku campur. Nah seperti itu di resep yang aku lihat ya teman-teman. Tapi ternyata saat aku cobain untuk bentuk dan aku tempelin di stick ice cream ini ternyata bener-bener lembek dan jadinya tuh dia nggak mau nempel karena bener-benernya tuh adonannya tuh lembek gitu loh teman-teman. Jadi aku lihat lagi resep-resep yang lain gimana caranya mereka tuh bikin sempol ayam, jadi referensi resep yang lain. Dan ternyata mereka juga pakai tepung terigu dan tepung tapioka. Nah ini awalnya aku cuman tambahin 1 sendok makan tepung tapioka ya, aku cobain dan ternyata masih cair dan masih benar-benar lembek. Jadi ya udah aku tambahin 2 sendok munjung tepung tapioka dan 2 sendok munjung juga tepung terigu. Terus untuk seasoningnya aku pakai kaldu ayam, garam, lada sedikit aja sama gula. Dan setelah aku adjust seperti itu, alhamdulillahnya ini adonannya udah mulai nempel ya, walaupun sebenarnya masih agak cair, masih agak susah dan gak begitu padat seperti yang kita lihat orang-orang tuh kok bikin sempol ayam kok kayak padat aja gitu. Jadi ya udah ini aku sebisa-bisanya aku aja untuk bentuknya, nggak apa-apa, nggak begitu rapi. Yang penting dia bisa nempel di stick ice creamnya. Nah lanjut aku mau rebus si sempol ayam ini di air yang udah benar-benar mendidih biar dia tuh masuk air langsung set gitu, nggak keluar, nggak kemana-mana, adonannya tuh nggak terpisah, nggak jadi lepas gitu. Jadi pakai air yang udah benar-benar mendidih. Ini aku rebus dulu secukupnya. Ini muat berapa nih, 6 biji, jadi ya udah aku rebus 6 biji dulu. Ini untuk rebusan yang pertama. Dan kurang lebih ini 10 menit aku rebusnya, kira-kira sampai benar-benar mateng. Ditusuk-tusuk juga ya teman-teman, biar dia tuh kelihatan masih basah apa enggak dalamnya. Kalau misalnya udah mateng baru diangkat. Nah ini untuk rebusan yang kedua, ini ada 5 ya.
Nah ini dia sempol ayamnya, walaupun bentuknya nggak karuan tapi menarik juga ya teman-teman. Jadinya tuh dia tuh bentuknya kayak keriting-keriting gitu. Dan itu warnanya juga cantik karena ditambahin juga wortel. Tadi aku diamin dulu biar bisa masuk ke food container ya untuk sempol ayamnya. Nah selanjutnya ini untuk olahan ayam yang kedua, aku mau bikin lagi hekeng ayam. Jadi dulu juga aku pernah bikin hekeng ayam ini, dan untuk kedua kalinya karena bener-bener ketagihan sama resep hekeng ayam ini, jadi aku mau bikin lagi. Tadi aku udah tumis-tumis bawang daun ya, bawang daunnya yang bagian daunnya aku tumis kurang lebih 2 lembar. Terus ini aku siapin yang mau aku chop, ada kurang lebih 500 gram paha ayam fillet, terus 1 butir telur putihnya aja, 2 sendok makan saus tiram, aku juga pakai garam, gula, terus juga kaldu ayam. Aku juga pakai bawang putih yang dihalusin kurang lebih 3 siung, terus dicoper sampai halus. Untuk seasoningnya dirasa-rasa aja ya teman-teman, maksudnya dikira-kira aja bakal segimana asinnya. Pasti teman-teman juga udah lebih jago dari aku ya. Nah ini aku loncat dulu ke sempol ayamnya tadi, udah dingin, terus aku masukin ke wadah. Ini mau aku masukin ke kulkas bawah aja karena kayaknya ini mau dimakan untuk hari ini. Kalau misalnya nggak habis nanti malam mungkin aku bakal masukin ke freezer. Untuk hekeng ayam aku lihat resep-resep di TikTok atau Instagram itu tuh kalau misalnya teman-teman yang lain tuh pakai kulit tahunya yang udah elastis ya teman-teman. Aku lihat mereka tuh ada kulit tahu yang elastis dan lebih lebar dari ini. Nah tapi karena di sini susah cari yang seperti itu, jadi aku pakai kulit tahu yang ada aja ya, kulit tahu yang kayak kerupuk kayak gini. Terus aku rendam di air biar dia tuh nanti bisa dibentuk biar elastis. Nah karena ini tuh terlalu panjang, jadi ini aku mau bagi 2 aja biar nanti si kulit tahunya tuh nggak terlalu tebal juga ya, jadi lebih banyakan ke si daging ayamnya. Karena kalau misalnya terlalu tebal juga kulit tahunya sayang gitu teman-teman, kayak cuma dapat 2 lembar gitu kan, 2 lembar hekeng kan sayang banget ya, sedangkan ini adonannya lumayan banyak. Nah ini kayak cuman digulung-gulung aja kayak gini teman-teman, udah selesai gitu. Terus nanti mau direbus. Nah ini karena ada yang robek si tahu kulitnya, jadi ini aku ide-idein aja lah ya. Nanti juga kalau misalnya dikukus kan dia jadinya rapet dan jadinya set gitu sama adonannya nyatu. Nah ini lumayan kan dapat 4 ya teman-teman, dan nanti juga jadinya gede-gede, mau aku potong-potong juga. Nah ini aku mau siapin dulu untuk ngukus hekeng ayamnya. Ini aku mau kukus kurang lebih 15 menit aja. 15 menit juga udah matang ya teman-teman, sampai ke dalam-dalam ayamnya juga udah mateng. Terus juga pokoknya enak deh. Oh ya tadi aku lupa deh kayaknya mention ini ya, yang pasti hekeng ayam ini harus pakai minyak wijen pas tadi di blender ya. Aku lupa ya ngasih tahu. Jadi tadi pas sebelum di blender si ayamnya itu beserta dengan seasoning, saus tiram, terus juga putih telur. Nah itu juga disatuin sama setengah sendok makan minyak wijen karena itu yang bikin wanginya ya teman-teman. Dan setelah di blender tadi baru dicampurin sama 2 sendok makan tepung tapioka dan dicampurin juga sama daun bawang yang pertama tadi kita tumis. Udah deh dicampurin, tinggal dimasukin ke kulit tahunya. Nah karena tadi kulit tahunya cuman ada 4 ya, maksudnya 4 bagian dan masih ada sisanya, jadi aku masih punya sisa juga kulit dimsum, jadi ya udah aku jadiin dimsum aja gitu ya. Jadi si adonan hekengnya itu aku masukin ke kulit dimsum. Nah selanjutnya ini sambil nungguin si hekengnya itu aku kukus, sesambilan ini aku mau potong-potong dulu ikan asin jambal roti. Jadi kemarin itu aku dikasih ikan asin ini sama
teteh ipar aku. Jadi teteh ipar aku tuh habis dari Pangandaran ngasih oleh-oleh ini ya, ikan asin, karena emang di sana itu salah satu oleh-oleh yang khasnya itu ikan asin. Terus juga aku dikasih terasi, tapi untuk terasinya belum aku cobain sih, tapi mudah-mudahan enak ya. Tapi kayaknya sih enak karena kan di sana emang oleh-olehnya khas makanan laut dan olahan laut. Nah ini hekengnya udah beres ya teman-teman, udah 15 menit. Aku lanjutin untuk ngukus si dimsum yang isian hekeng ini. Kayaknya sama aja ya teman-teman untuk untuk isian dimsum atau hekeng ini ya 11-12 lah. Mungkin cuman beda sedikit aja gitu, tapi basicnya sih sama ya. Dan ini aku belah, nah ini seperti ini dalamnya ya teman-teman. Tadi kalau misalnya kulit tahunya nggak dipotong, jadinya tuh dia kulit tahunya kan berlayer-layer, jadinya tuh tebel gitu ngegulungnya. Nah kalau misalnya dibagi dua kayak gini, jadinya tuh dia cukup kayak gini, nggak terlalu tebel sih kulit tahunya. Nah ini aku mau bagi kedua wadah, jadi nanti tuh kalau makan aku turunin dari freezernya satu wadah gitu secukupnya, karena kalau misalnya di satu wadahin semua gitu takutnya kebanyakan, jadi sehari takutnya nggak habis. Jadi ini aku bagi kedua wadah. Beres bikin frozen foodnya teman-teman, ini waktunya aku mau bikin menu hari ini karena aku udah lapar dan pengen makan ya teman-teman. Jadi ini aku siap-siap untuk masak, tapi ternyata anak aku udah lapar duluan. Jadi ya udah deh, ini aku mau bikinin dulu buat anak aku sempol ayamnya. Jadi sempol ayamnya tuh disajikan dengan cara digoreng dengan menggunakan telur kocok. Nah telurnya itu dikocok dulu lepas, dikasih garam sedikit, terus baru kita goreng pakai minyak sedikit aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak karena sayang kalau misalnya kebanyakan. Dan ini seperti ini bentukannya teman-teman, hekeng ayamnya. Alhamdulillah anak aku suka dan lahap banget makannya. Dan ini dia beberapa olahan ayam yang aku bikin. Ada hekeng ayam dan juga sempol ayam beserta dengan dimsum ayam yang aku isi dengan filling yang sama dengan hekeng ayam ya. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman yang lagi cari menu baby booster, yang anaknya lagi susah untuk makan, bisa banget masak makanan ini karena bener-bener menarik dan pasti anaknya tuh jadi semangat ya. Apalagi dengan sempol ayam tuh kan pakai stick ice cream, jadinya tuh kan anaknya tuh lebih suka karena menarik, kayak makan sate gitu teman-teman. Nah tadi aku udah suapin anak aku dulu, tadi dia udah sarapan dan akhirnya ini aku mau makan buat aku sendiri ya teman-teman karena udah lapar banget dari subuh masak. Untuk bikin tumisan asin jambal roti ini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus juga pakai cabai gendot, pakai cabai keriting merah satu aja ya karena aku cuman punya stoknya sedikit, jadi eman-eman teman-teman. Sama pastinya pakai tomat dan daun bawang yang batangnya ya, karena enak banget nih kalau misalnya bikin tumisan kayak gini daun bawangnya banyak, apalagi pakai batangnya. Kalau teman-teman punya kucai itu lebih enak ya pakai kucai pastinya. Terus juga kalau kalian punya pete, itu dicampur pete juga pasti lebih mantap teman-teman. Nah ini aku tambahin air, dimasukin juga ikan asin jambal rotinya. Untuk seasoningnya aku pakai gula merah ya, agak banyakan, jadi aku suka nih kayak gini. Jadi mama mertua aku kemarin juga bikin ikan asin tumis kayak gini pakai gula aren, itu ternyata enak banget ya. Aku pikir kenapa ikan asin pakai gula ya, kan tujuannya emang pengen makan yang asin-asin, tapi ternyata enak karena dia tuh rasanya tuh jadi kayak asin, gurih dan manis, juga pedas. Jangan lupa ditambahin sama garam atau penyedap ya, tapi rasain dulu. Takutnya kita tuh dapat ikan asin yang rasanya asin banget sehingga nggak butuh garam lagi gitu. Jadi pokoknya kalau masak kita cicipin dulu aja gitu sering-sering teman-teman. Dan ini dia udah ngeresep banget sih bumbunya, rasanya enak banget teman-teman. Ini tuh digaloin pakai nasi, pakai sambal juga, nanti aku mau nyambel ya. Dan ini sebenarnya aku tuh masih punya bakwan sayur yang hari kemarin ya, jadi masih ada, jadi ya udah deh aku goreng gitu ya buat kriuk-kriuknya. Karena tadi aku nungguin tukang tahu, ternyata pas aku
pas tukang tahunya lewat ternyata aku tuh lagi ngejemur di atas. Aku ke bawah ternyata tukang tahunya udah pergi. Jadi ya udah deh, aku goreng aja penghabisan bakwannya ya, sayang juga. Nah lanjut, ini langsung aja aku bikin untuk sambal pakai bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit merah dan juga hijau. Jangan lupa pakai terasi ya, ini terasinya yang dari Cilacap teman-teman, ini juga enak. Terus pakai gula aren, jangan lupa tambahin sama garam, tapi jangan banyak-banyak dulu tambahin garamnya, takutnya kita juga dapet terasi yang udah asin banget. Pokoknya kalau masak itu pastinya dicoba-cobain ya. Nah ini dia sambal terasi yang aku bikin, enak mantep banget, ditambah sama ikan asin, terus juga bakwan sayur. Karena aku nggak masak sayurannya, aku pakai ini aja ya, mentimun, jadi lalapan timun. Udah deh, ini aku mau makan dulu. Dan alhamdulillah walaupun hari ini capek banget rasanya karena dari subuh udah masak beberapa menu, tapi puas banget bisa bikin frozen food sendiri yang beraneka ragam dan bikin menu-menu yang nggak itu-itu aja ya. Karena kadang kan kita juga bosen ya teman-teman sama olahan ayam yang itu-itu aja. Dan ini semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.